Baik pemirsa, kita kembali lagi di Manajemen. Kali ini di segmen sebelumnya kita sudah membahas bersama dengan Pak Mahmud tentang sejarah santri untuk memperingati Hari Santri pada tanggal 22 Oktober. Oke Bapak, bisa dilanjutkan dari segmen yang sebelumnya? Terima kasih. Jadi saya lanjutkan, ini sejarah penting ini. Sehingga mengapa Presiden itu mengeluarkan keputusan Presiden. Ya. Kalau tidak ada latar belakang, mungkin latar mukanya gitu, tidak hanya latar belakang tapi latar mukanya. Wong namanya santri kok dibuatkan keputusan dan diulang tahun setiap tahun. Nah, jadi intinya itu bagaimana hukumnya perang melawan orang-orang kafir, penjajah yang akan merebut kemerdekaan. Akhirnya Kiai Hasyim Asy'ari memanggil Kiai Wahab Hasbullah, yaitu tambak beras, untuk datang, untuk ngomong-ngomong. Ya. Akhirnya disuruh mengumpulkan kiai-kiai khos yang ada di Jawa dan Madura, dan sekaligus suruh sholat istikharoh. Akhirnya dikumpulkanlah kiai-kiai khos yang ada di Jawa Madura, di Surabaya, di kantor Ansor di Surabaya. Tepatnya tanggal 21, 22. Akhirnya tanggal 22 itu menghasilkan kesepakatan. Setelah musyawarah, ya, kemudian istikharoh, kemudian mengambil kesepakatan bersama, ada 3 hal yang penting di situ. Rumusan yang penting. Yang pertama, setiap orang Muslim, orang Islam, laki-laki, perempuan, kaya, miskin, wajib ikut perang melawan penjajah, tentara sekutu yang mau merebut kemerdekaan ini. Jadi hukumnya wajib. Ini yang pertama. Yang kedua, siapa saja yang meninggal dunia dalam medan pertempuran itu dihukumi mati syahid. Ini mati syahid itu ya mati syuhada, yang insya Allah dalam keyakinan Islam itu ya mati yang mulia ini, mati yang langsung masuk surga gitu. Yang ketiga, siapa saja yang bekerja sama dengan penjajah, yang memecah belah persatuan, maka dihukum mati. 3 inilah yang disebut resolusi jihad NU. Resolusi jihad NU. Melalui organisasi. Nah, setelah itu 3 hari setelah itu, maka 6.000 tentara sekutu diboncengi tentara Belanda. Jadi Belanda ikut juga tentara sekutu, di mana ada Inggris di situ. Datanglah mendarat di Surabaya. Di Surabaya. Akhirnya para kiai, para santri dikerahkan semuanya di pondok-pondok itu, suruh keluar, suruh membawa senjata apa adanya. Ya mungkin waktu itu namanya santri ya sudah disuruh oleh kiainya ya. Di situ pakai tank, pakai ya apa itu senjata yang modern. Itu kita hadapi dengan bambu runcing, mungkin ada yang ketepil, ada yang mungkin ya apa ya gaman apa gitu. Yang penting disuruh oleh kiai, keluaran oleh semuanya oleh kiai menghadapi tentara sekutu di Surabaya. Di Surabaya itu tanggal 27 sampai tanggal 29. 3 hari 3 malam. Oktober tahun 45. Terjadilah pertempuran yang tidak seimbang memang. Kita ini menghadapi tentara yang kuat senjatanya, yang kuat tentaranya sudah terlatih. Nah, akhirnya tanggal 30 itu, tanggal 30 Oktober tahun 45, terjadilah peristiwa yang luar biasa. Di Jembatan Merah, apa itu? Jenderal Malabai itu dibunuh oleh para santri. Entah diketepil atau gimana, ditulup atau gimana. Padahal namanya jenderal itu pasti dikawal oleh prajurit-prajurit yang kuat itu.
Ingat, Jenderal Malabai itu jenderal yang terkenal di dunia, yang pemberani. Sebab Jenderal Malabai ini yang memimpin Perang Dunia Kedua menang. Dikirim ke Indonesia, dipateni, di Gua Nagot oleh santri. Ternyata kontribusinya santri dari Loh, zaman luar kemerdekaan biasa. itu luar biasa ya Bapak Bukan ya? prajuritnya yang dibunuh, jenderalnya. Oke. Gegerlah dunia. Jenderal Malabai memimpin Perang Dunia II, dipateni karo santri. Santri, oke. Oke, ternyata memang santri dari zaman kemerdekaan dulu, pas kemerdekaan ya Bapak ya. Iya. Justru dari prakemerdekaan sampai sekarang kontribusinya sangat luar Iya. biasa ya santri itu. Oke, saya Terus sebentar, ini tak aja sedikit Oke, saja ini. oke. Jadi Boleh, Bapak. setelah Jenderal Malabai meninggal dunia, mati ya, karena dibunuh itu oleh para santri itu, maka digantilah namanya jenderal lagi, Robert Manson. Maka Robert Manson itu menggunakan kekuasaannya, memberikan ultimatum ancaman. Kalau tanggal 10 November, ya, pemberontak ini kita santri-santri dianggap pemberontak. Tidak menyerahkan, tidak bertukuk lutut, menyerah terhadap tentara sekutu, maka Surabaya mau digempur dari udara, dari laut, dan dari darat. Maka terjadilah peristiwa yang luar biasa. Sehingga maka sampai sekarang ini, ya namanya pahlawan, namanya yang gugur luar biasa, sehingga Surabaya disebut kota pahlawan. Satu-satunya di dunia kota pahlawan itu di Surabaya, tidak ada di dunia namanya kota pahlawan itu. Sehingga tiap tanggal 10 November diperingati sebagai hari pahlawan. Nah, itulah santri semuanya. Jadi santri bersama ya pasukan Hizbullah, ya, kemudian termasuk TKR waktu itu sudah terbentuk. Tapi senjatanya ya, belum lengkap, latihan perang sih durung ya. Jadi bersama santri, ini jangan lupa, jadi santri luar biasa dalam peristiwa 10 November. Makanya tepat kalau Pak Presiden memberikan ya kepres keputusan itu. Oke. Terima kasih. Oke, ternyata memang santri itu sangat berguna sekali ya dari prakemerdekaan sampai sekarang ini ya. Oke, balik kembali kepada Bapak Kiai Haji Ramadan. Oke, saya kepo nih Pak tentang kegiatan-kegiatan para santri sekarang ini. Oh, iya. Apalagi saat pandemi saat ini Bapak, bisa diceritakan? Iya. Oke, terima kasih. Jadi untuk para santri, alhamdulillah untuk kegiatan ini. Tapi sebelumnya nambah sedikit tentang kegiatan santri sebelum kemerdekaan ya. Oke. Pernah ada keputusan namanya musyawarah kiai-kiai dan santri-santri tentang hukum memakai dasi, memakai celana panjang yang notabene sama menyamai dengan orang-orang penjajah. Itu ada keputusan itu sampai karena kiai ingin menanamkan santri itu agar supaya benci terhadap penjajah, itu sampai berpakaian yang menyerupai dia itu diharamkan. Haram memakai hal yang seperti memakai topi, memakai dasi. Tapi setelah merdeka tahun 1964 atau 63 itu kemudian keputusan itu adalah dirubah karena sudah apa? Yang namanya dasi, yang namanya pakaian ini sudah menjadi pakaian nasional. Sehingga sudah tidak ada orang mengatakan, loh sampean kok berpakaian seperti itu koyok londo, itu tidak ada. koyok penjajah tidak ada. Makanya kemudian yang apa? Keputusan itu dirubah. Itu artinya bahwa apa? Betapa besarnya kiai-kiai menanamkan kebencian terhadap penjajah itu ya sampai di situ. Itu. Sebelum itu tahun nggak salah tahun 1935 kalau nggak salah itu. Kalau saya membaca itu keputusan yang mengharamkan menyerupai dari pakaian-pakaian Belanda itu. Nah, kemudian untuk kondisi saat ini santri-santri kita alhamdulillah sudah mulai kegiatan karena dari pemerintah mempersilahkan yang namanya santri kan sejak dulu kan mandiri, tidak tergantung pada siapapun. Jadi kalau umpama kiainya itu perintah A ya laksanakan walaupun itu seakan-akan bahaya. Tapi alhamdulillah dengan berhati-hati santri mandiri ini adalah betul-betul dikuatkan sama pengasuh-pengasuh pesantren. Termasuk persiapan pada waktu mau kan sekolahan sampai sini kan sampai sekarang kan belum berani memasukkan. Tapi untuk santri alhamdulillah karena apa? Begitu sudah masuk itu tidak boleh keluar sama sekali.
Tidak boleh keluar sama. Kemarin saya juga ke Pondok Pesantren Lirboyo itu mau ngirim anak, tidak boleh ketemu. Itu hanya dititipkan sama pengurus. Dari sama sekali ditutup, itu padahal sudah hampir setengah tahun ini. Mulai dari Syawal ini ya. Itu memang selalu terjaga. Jadi mulai dari cuci tangan, semuanya di pondok-pondok itu dilengkapi semuanya. Protokol kesehatan gitu ya? Protokol kesehatan adalah diutamakan itu. Oke, selain ilmu keagamaan Bapak yang dilakukan, yang dipelajari oleh para santri apa Bapak? Hampir semuanya. Jadi di pondok pesantren itu persis bermasyarakat dan persis hidup bersama masyarakat. Mulai dari tata cara berdagang sampai yang jualan warung-warung itu kalau di pondok itu ya semuanya santri semuanya. Yang belanja santri, yang jual cari keuntungan santri. Tapi ternyata apa? Keuntungan itu diperuntukkan untuk kemaslahatan kesejahteraan pondoknya. Jadi untuk mungkin nyelengi pembangunan, untuk hal-hal yang bersifat umum itu yang luar biasa, termasuk pembelajaran cara berekonomi. Kemudian dalam masalah administrasi juga dilatih. Kemudian termasuk dalam masalah cara penyampaian yang sopan santun itu ngomongnya juga dilatih dalam pesantren. Nah, terus kemudian apalagi sekarang yang era digital ini, jadi santri-santri yang dulu nampaknya jauh dengan dunia luar, sekarang kan juga pondok pesantren sudah mulai mengakomodir. Jadi yang namanya sekolahan masuk di pondok pesantren sudah banyak sekali, sehingga ada yang di pondok itu sekarang mulai dari SMP, SMA, SMK sudah ada semuanya. Ini kan menjadi hal yang sangat luar biasa, di mana anaknya itu tetap di pondok tapi belajarnya selalu diawasi. Hampir sampai di pondok itu banyak yang melakukan jam wajib belajar. Semua santri harus memegang buku, apapun bukunya yang dipelajari, yang penting buku pelajaran itu harus dipelajari, minimal rata-rata 1,5 jam sampai 2 jam. Itu seperti itu. Oke, kita lanjutkan selain satu ini ya Bapak. Iya. Oke, jangan kemana-mana pemirsa, tetap di Manage Your Mind.